Halo Bu, perkenalkan nama saya Mismalam Tarigan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat pers yang ada di Indonesia serta apa dampak dari adanya pers tersebut dan yang terakhir membandingkan pers pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu pers terlebih dahulu. Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi serta yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, di sini di Indonesia itu memiliki tahap-tahap pers. Yang pertama itu pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1615 atas pemerintahan Jan Pieter Joen Coen. Nah, ini merupakan yang pertama, pers yang pertama, yaitu dibawa oleh para Belanda. Yang kedua itu pers pada masa pergerakan nasional. Masa pergerakan merupakan masa di mana bangsa Indonesia berada di saat-saat terakhir penjajahan Belanda sebelum Jepang masuk. Nah, setelah itu pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini surat-surat kabar di Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri, di sini Jepang memaksa untuk bersatu. Jadi di sini semua kegiatan-kegiatan pers ini bersatu. Nah, selanjutnya itu ada pada pers pada masa revolusi fisik. Nah, di sini peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan. Nah, jadi di sini banyak wartawan-wartawan ikut yang melakukan usaha-usaha dalam melakukan proklamasi dengan memiliki semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Selanjutnya itu ada pers pada masa demokrasi liberal. Nah, pers nasional saat itu sesuai dengan alam liberal yang sangat menikmati kebebasan pers. Nah, jadi di sini pers sangat bebas tanpa takut akan terkena pidana seperti itulah karena memiliki kebebasan berpers. Selanjutnya itu pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini pers menganut konsep otoriter pers, diberi tugas menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan kebangkitan lah. Jadi di sini terpimpin untuk menggerakkan massa-massa. Jadi disitulah tugas persnya. Selanjutnya itu pada masa Orde Baru. Nah, pers pada masa Orde Baru ini kepemimpinan Presiden Soeharto. Dikenal dengan pers istilah Pancasila dan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pers. Itu pada pemerintahan Presiden Soekarno. Dan yang terakhir itu masa reformasi. Di era reformasi ini yang berperan penting adalah B.J. Habibie. Ia membuat kembali itu pers menjadi pers yang bebas kembali tanpa takut akan dipidana juga. Jadi persnya sudah bebas. Nah, jadi menurut saya perbedaan pers zaman dahulu dan zaman sekarang, jika zaman dahulu itu dipimpin oleh pemerintah dan tugas pers itu diatur oleh pemerintah. Apa-apa saja yang boleh diliput oleh pers. Nah, zaman sekarang itu tidak. Di zaman sekarang ini para jurnalistik, para pers itu bebas untuk meliput apa saja, memberitakan apa saja asal itu merupakan fakta. Nah, itulah perbedaannya. Jadi zaman dahulu itu dikekang, zaman sekarang itu sudah dibebaskan asal itu fakta. Nah, itulah penjelasan pers dari saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya Mismalam Tarigan ucapkan terima kasih.